Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya. Siang ini kita secara mendadak Allah kumpulkan di pelataran Masjid Raya Al-Jihad. Ya, ini menunjukkan bahwa ternyata orang Kerawang rasa memiliki dan kecintaan terhadap tanah airnya sangat luar biasa. Kenapa kita berkumpul pada siang ini? Ini juga saya siarkan secara langsung di Facebook ya, supaya masyarakat Kerawang pada umumnya bisa mengetahui seperti apa kronologis dan kejadiannya. Jadi awalnya ada screenshot di media sosial, khususnya di Facebook, yang menyatakan bahwa orang Kerawang itu IQ-nya di bawah rata-rata dan sangat bodoh. Setelah kita telusuri, ucapan ataupun ungkapan ini diduga dilakukan oleh oknum calo tenaga kerja yang bernama Widodo. Ini juga harus kita lacak kebenarannya. Jadi kita akan bertabayun. Jadi hal pertama, ungkapan ini muncul berkaitan dengan sindikat ataupun calo tenaga kerja yang selama ini diduga ada di lingkungan perusahaan-perusahaan di kawasan industri, khususnya di PT Exidi. Saya juga belum pernah ke PT Exidi dan tidak pernah tahu sebelumnya. Jadi ini hal yang pertama. Karena tidak serta-merta ucapan bahwa orang Kerawang ini bodoh, sangat bodoh, IQ-nya di bawah rata-rata, kalau tidak ada percakapan antara pencari tenaga kerja dan calo tenaga kerja. Dan sebagaimana kita tahu, calo tenaga kerja ini Kerawang sangat banyak, bukan perkara 1-2 hari. Selama juga sangat banyak yang mengataskan nama lembaga, yayasan, perusahaan apapun itu. Dan inilah salah satu faktor penyebabnya orang Kerawang susah mencari kerja. Karena saking banyaknya calon tenaga kerja, sehingga orang Kerawang menjadi tamu di tanah kelahiran sendiri. Rek neangan duit, kudu make duit. Inilah yang menyebabkan orang Kerawang kurang lebih 172.000 masyarakat Kerawang jadi pengangguran. Seperti anak ayam yang mati di lumbung padi. Kita ini Kerawang, kawasan industri yang terbesar se-Asia Tenggara. Bukan hanya di Indonesia, se-Asia Tenggara. Tapi masyarakatnya nganggur. Yang lebih ironis dan menyakitkan, selain masyarakatnya nganggur, tidak mendapatkan lapangan pekerjaan, orang Kerawang oleh para pendatang dinyatakan sebagai masyarakat yang sangat bodoh dan IQ-nya di bawah rata-rata. Jadi dua hal ini yang akan kita klarifikasi ke perusahaan. Apakah benar di lingkungan perusahaan tersebut ada sindikat calo tenaga kerja yang notabene menjadi penghambat terserapnya warga Kerawang untuk bekerja di perusahaan-perusahaan. Yang kedua, kita juga sangat punya kepentingan sebagai orang Kerawang untuk membuktikan bahwa Kerawang itu bukan masyarakat yang bodoh dan IQ-nya di bawah rata-rata. Ini juga mudah-mudahan ditonton oleh seluruh masyarakat Kerawang dan para manajer perusahaan di Kerawang. Harus tahu Anda di Kerawang itu ada di tanah pangkal perjuangan, Pak. Tanah para jawara, tanah para petarung, tanah para pejuang. Tanggal 16 Agustus itu proklamator dibawa ke Kerawang untuk memerdekakan sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Di Rengas Dengklok tepatnya. Jadi bagaimana mungkin masyarakat Kerawang yang dianggap bodoh, yang dianggap IQ-nya di bawah rata-rata, menjadi bagian daripada sebuah kemerdekaan sebuah bangsa? Ini kan tidak mungkin. Ini sebuah penghinaan berat kepada masyarakat Kerawang. Dianggap bodoh, dianggap IQ-nya rendah. Padahal kita orang Kerawang menjadi bagian yang tidak terpisahkan daripada perjuangan kemerdekaan sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Jadi, terima kasih buat masyarakat Kerawang. Mudah-mudahan ini juga menjadi sebuah motivasi buat kita semua. Kita buktikan bahwa orang Kerawang itu tidak bodoh. Orang Kerawang adalah warga yang sangat cerdas, bisa berjuang, bisa bekerja dengan baik, bisa tekun, bisa giat, dan banyak orang-orang Kerawang yang sangat sukses. Ada yang menjadi jenderal, ada yang menjadi pengusaha, dan lain sebagainya. Jadi ini sebuah momentum buat kebangkitan masyarakat Kerawang. Mudah-mudahan ini menjadi amal kebaikan buat kita, supaya adik-adik kita nanti tidak susah cari kerja di Kerawang, supaya anak-anak kita tidak selama ini dianggap bodoh dan dianggap IQ-nya rendah. Ya, mudah-mudahan kita niatkan, kita bismillah hari ini kita memulai dari sebuah masjid yang juga masjid para pejuang. Ini Masjid Al-Jihad. Al-Jihad itu adalah masjid pangkal perjuangan, Pak. Ini masjidnya masyarakat Kerawang. Kita mulai dari masjid, sebuah tempat yang baik untuk menuju sebuah kebaikan. Mudah-mudahan kita niatkan bismillah, kita hari ini akan datang ke PT Exidi. Saya juga tidak tahu nih siapa yang mandu. Kita datang bareng-bareng untuk bertabayun, bersilaturahmi.
2 poin saja. Pertama, benarkah ada keterkaitan sindikat salah tenaga kerja yang diduga Widodo dan kawan-kawan ini dengan PT XCD? Yang kedua, kita akan klarifikasi, benarkah si Widodo ini menyatakan bahwa orang Karawang itu bodoh dan IQ-nya di bawah rata-rata. Sekaligus mungkin ada pesan moral. Kita cek. Di Karawang itu ada Perda nomor 1 tahun 2010 di mana 60% tenaga kerja yang dipekerjakan di industri itu harus orang Karawang. Jangan-jangan di kawasan ini pabrik-pabrik hanya 2% dan lain sebagainya. Data terakhir itu dulu Madani Institute menyatakan bahwa orang Karawang itu yang kerja di perusahaan itu hanya 12,7%. Itu tuh yang KTP-nya Karawang, belum tentu orang Karawang. Jadi masih jauh harapan persentase 60% itu masih jauh. Nah, mudah-mudahan hari kita bismillah, kita niatkan sebagai ibadah untuk datang bersilaturahmi. Ya jangan ada yang khawatir. Tadi udah ada yang ngebel ke saya, ini mau ngapain ke pabrik? Ini mau ngapain Kang Ais ke kawasan? Kok sepertinya kawasan itu haram buat kita gitu. Kok sepertinya kawasan itu nggak boleh diinjak oleh orang Karawang? Apakah mereka terpisah dari Karawang? Kan mereka bagian juga dari kita. Kenapa kita nggak boleh ke sana? Kita ke sana tuh bukan mau merebutin 5 pabrik, bukan Pak. Saya ketua DKM, ngapain ngurusin 5 pabrik? Udah banyak lah orang-orang hebat ngurusin begitu. Kita juga ke sana bukan mau jadi calon tenaga kerja, bukan. Hal yang wajar orang Karawang silaturahmi ke kawasan yang ada di Karawang, hal yang wajar. Kalau kita misalnya ngabring ke Wonosobo, kemana, ngacak-ngacak kawasan orang, itu hal yang tidak wajar, ini kan hal yang wajar. Jadi kita niatkan bismillah saja, mudah-mudahan hari ini ada hasil yang baik dan juga menjadi poin kebangkitan masyarakat Karawang, membuktikan bahwa kita bukan masyarakat yang bodoh dan IQ-nya rendah. Saya kira itu saja, mungkin ada pernyataan atau saran, enggak? Sok, Kang. Sok, desain langsung. Pak, selanjutnya apa langsung dilaporkan ke Polres orang ini Pak, apa gimana tuh? Pak Is? Iya, kita akan lacak dulu, Kang. Orang ini, yang ini udah sekian kali terjadi untuk penghinaan terhadap orang Karawang. Iya. Nah, saya minta walau misalnya udah dilaporkan tidak ada itu untuk perdamaian, minta maaf dan sebagainya untuk menimbulkan efek jerah kepada yang lain yang akan terjadi lagi. Ya. Matain 6.000. Ya. Ya, saya sependapat ya, mudah-mudahan juga teman-teman ngerti. Jadi kita nanti di kawasan di XCD juga meminta XCD pun kalau tidak ada keterkaitan dengan si Widodo ini supaya dia juga melaporkan orang ini. Betul. Karena orang ini sudah mencemarkan perusahaan mereka. Dan kita pun sebagai masyarakat Karawang yang dianggap bodoh dan IQ-nya di bawah rata-rata, kita akan melaporkan. Jadi sama-sama melaporkan. Nah, kalau si XCD nggak bisa melaporkan, patut diduga memang ada bagian jaringan dari mereka oknum ini. Gitu ya. Jadi kita akan tuntut perusahaan juga untuk melaporkan hal yang sama. Karena ini sudah merusak nama baik XCD. Dia menjual nama XCD, peluang kerja XCD harus bayar sekian juta. Nah, ini harus dilaporkan oleh pihak perusahaan. Tapi kalau perusahaan tidak melaporkan, patut diduga mereka memang ada hubungan yang terjadi di antara mereka. Ada kan? Jadi, ya, mangga. Itu gimana kalau misalnya dari oknum tersebut menyatakan itu tidak sengaja istilahnya? Harus tetap laporkan, harus tetap. Kita harus ambil sikap seperti apa nanti? Ya, jadi kita sepakat ya, kalau kita sudah melaporkan tidak ada kata perdamaian. Ini harus memberikan dampak efek jerak. Jangan sampai kejadian ini terulang lagi, karena kalau dimaafkan pakai segel ataupun materi 6.000 itu sangat murah harga diri orang Karawang. Jadi kita percayakan kepada penegak hukum aja, proses hukum sampai tuntas. Mau vonisnya 1 tahun, 1.000 tahun terserah lah gitu kan. Tapi kalau kita bentar-bentar damai, bentar-bentar pernyataan mohon maaf, jadi nanti bahkan dianggapnya kita nih menerima apa-apa dari mereka gitu. Sangat terlalu murah harga diri orang Karawang dibayar dengan materai 6.000. Ada lagi kan yang lain? Cukup? Ya udah. Ya. Yang tahu jalan orang Karawang ke XCD mana? Nanti di depan. Ya, siap ya. Jadi kita satu komando, tidak boleh ada kerusuhan, tidak boleh ada pernyataan kata-kata yang kasar ataupun menyakiti orang lain. Kita juga disakiti nggak enak. Kita pun jangan menyakiti. Mereka boleh berbuat buruk sama kita, tapi kita balas dengan sebaik kita, jangan seburuk mereka ya. Bismillah. Ih, goreng-goreng orang ketua DKM soalnya. Bisa diomong ya. Ya, siap ya, kita bismillah. Mangga Pak Ustadz, doakan dulu. Nah, udah. Ayo, doa. Kita doa dulu supaya berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, kita berjuang dengan lillahi ta'ala, tidak ada kepentingan apapun.
Mudah-mudahan perjuangan kita dilindungi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad. Sallallahu tabaraka wa ta'ala habdana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap berjuang. Ayo mangga. Ya begitulah teman-teman, tadi kita sudah ngumpul dulu sebelum berangkat. Insya Allah sekarang kita berangkat ke kawasan industri, tepatnya ke PT XCD. Saya kira ini cara kita tujuan baik dengan cara baik. Insya Allah tidak ada hal-hal yang di luar aturan hukum, semuanya kita normatif. Siap. Saya numpang aja, numpang. Demikian laporan dari Al Jihad, mudah-mudahan lancar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon doanya.